Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Ini mengenai acara kremasi Teng Monida kemarin. Teman-teman pasti pada penasaran kan, kok wajahnya Teng Mo tidak diperlihatkan? Kenapa ya? Bukannya waktu itu Ibu Panida menjelaskan kalau Teng Monida ini wajahnya akan diperlihatkan untuk terakhir kalinya. Karena Ibu Panida sangat yakin bahwa anaknya ini masih cantik loh, tidak seseram yang kita bayangkan. Apalagi dengan dress yang berwarna putih dan juga ada seperti bando yang seperti bidadari surga gitu ya teman-teman. Yang bando tersebut dirancang langsung oleh Ibu Panida ya, dibuat langsung handmade dari tangannya Ibu Panida. Dan ternyata benar teman-teman, di sini aku menjelaskan kalau wajah Teng Monida ini benar-benar diperlihatkan. Akan tetapi Ibu Panida tidak mengizinkan media untuk mensorot wajah Teng Monida ke masyarakat dikarenakan mungkin banyak faktor ya pastinya. Ya kasihanlah terhadap Teng Monida dan juga takut adanya fitnah segala macam. Akhirnya diperbolehkan hanya orang yang hadir pada saat itu. Dan itu pun tidak semua orang bisa melihatnya. Dan teman-teman bisa lihat dari cuplikan ini, peti mati Teng Monida ini dibuka untuk sementara untuk tabur bunga di dalamnya ya. Jadi jenazah atau jasad dari tubuh Teng Monida ini ditaburin bunga. Dan di sini tidak dilihatkan wajah Teng Monidanya karena yaitu teman-teman, permintaan dari Ibu Teng Monida untuk tidak memperlihatkan wajah Teng Monida ke media. Jadi hanya sebatas seperti inilah video yang sebar di media-media Thailand. Dan di sini ketika peti mati ini dibuka untuk mengucapkan terakhir kalinya ya goodbye untuk Teng Monida dan juga tabur bunga langsung ke jasadnya. Dan di sini dihadiri oleh keluarga dekat dan juga pastinya ada ketua yayasan, presiden yayasan dari gereja metodis yaitu Mr. Tong Chai. Ini momen yang sangat mengharukan sekali. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini kabar dari Bird. Jadi Kun Bird ini teman-teman ternyata meminta juga abu dari jasadnya Teng Monida. Jadi terbagi dari 3 guci, yaitu guci yang pertama, guci yang besar itu diletakkan persis di sebelah guci dari abu jenazah ayahnya Teng Mo. Ini di kotak jenazah dan kemudian sebagian abunya ini disimpan oleh Ibu Panida. Dan ternyata di sini Kun Bird juga request kepada Ibu Panida untuk bisa menyimpan abu Teng Monida juga. Sini Kun Bird juga memegang abu dari jasadnya Teng Monida. Aduh, sangat tersentuh, sangat sedih sekali teman-teman. Karena segitu cintanya, segitu sayangnya, sampai akhirnya Kun Bird memberanikan diri untuk merequest supaya dirinya ini bisa menyimpan juga abu dari kekasihnya tersebut. Dan kemudian ini adalah video ketika proses sebelum guci tersebut diletakkan di sebelah ayahnya Teng Monida. Mungkin ada proses doa segala macam. Dan ini dihadirkan oleh keluarga dekat dan juga surprisingly-nya ada Kuntai Mongkolkit yang selalu setia menemani Ibu Panida. Entah kenapa ya teman-teman, aku pun yang mengikuti kasus Teng Monida ini ikut merasa adem ayem gitu ya, seneng dan merasa damai karena akhirnya Ibu Panida ini sudah berada di jalan yang benar, yaitu membela keadilan untuk anaknya Teng Monida bersama orang-orang yang luar biasa seperti Kuntai, Mr. Acharya dan juga Dr. Pontip dan lain-lainnya. Jadi di sini meskipun banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Ibu Panida ini berpindah haluan ke Mr. Acharya ya, ke kubunya Mr. Acharya dan juga Kuntai. Dan di sini banyak persepsi masyarakat apa karena tidak dibayar yang 30 juta itu. 30 juta baht yang setara dengan 14 miliar rupiah. Dan di sini menurut aku pastinya Por dan Robert atau semua para pelaku itu tidak bisa atau tidak menyanggupi pembayaran sebesar itu. Makanya Ibu Panida ini pindah haluan. Tapi terlepas dari itu semua, di sini kan juga aku pernah menjelaskan bahwa Ibu Panida ini telah menjual tas mewah milik Teng Monida, yaitu hasil kerjanya Teng Monida selama ini. Dan tas mewah itu yang dijual sudah sebanyak 6 pieces tas
yang masing-masing tasnya itu di sekitaran harga 250 juta rupiah, dan diduga biaya tersebut digunakan untuk membayar pengacara, membayar transportasi Ibu Panidak segala macam. Pastinya tentu kasus ini sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak, maka dari itu Ibu Panida sampai menjual tas anaknya. Dan sekarang Ibu Panida tidak ada duit, makanya Ibu Panida ini berubah haluan ke kubu Mr. Acharia. Tapi teman-teman, terlepas itu semua benar atau tidak, jelas di sini kita ambil positifnya saja. Itu akan sangat baik apabila Ibu Panida sekarang berada di kubunya Mr. Acharia, karena akan memudahkan semuanya ya, seperti yang aku bilang tadi, untuk perizinan segala macam, karena Ibu Panida ini benar-benar sudah berada di jalan yang benar. Dari sini terlihat pada saat Gucci Tengmonida sudah diletakkan persis di sebelah Gucci Abu dari ayahnya Tengmo, Ibu Panida ini memakai baju yang berbeda ya, itu bajunya warna biru, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini menurut aku mungkin beda hari ya untuk meletakkan Gucci ini, karena pada hari kremasi itu kan Ibu Panida terlihat memakai baju putih ya, serba putih, dan untuk meletakkan Gucci-nya ini Ibu Panida memakai baju biru. Di sini terlihat sepertinya untuk meletakkan Gucci ini adalah beda hari lagi, jadi di keesokan harinya. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Ini dari kabarnya dari POR ya. Di sini POR dikabarkan untuk pidananya ini, POR adalah orang yang paling lama, yang paling berat pidananya, dikarenakan bukan hanya kelalaian, melainkan dia terbukti mengkonsumsi obat-obatan yang tergolong dalam narkotika. Maka dari itu di sini POR dijeratkan pasal yang berlapis mengenai obat-obatan, dan POR akan diancam penjara 19 tahun. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada Gatik pada saat diwawancara ternyata terungkap lagi bahwa Gatik ini memakai kaos atau bajunya Tengmonida lagi dong. Wow, luar biasa sekali. Gatik ini tidak mau modal. Sekalinya Gatik memakai baju dia sendiri itu langsung burket ya kemarin. Dan sekarang dia pakai baju dari Tengmonida ini berwarna putih. Mungkin si Gatik ini juga takut burket lagi. Akhirnya ditutupi oleh lapisan baju lagi ya, seperti blazer gitu, karena mungkin antisipasi agar keteknya tidak terlihat burket lagi. Mohon maaf ini sedikit julid, tapi mungkin itu adalah kenyataannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kasus ini sekarang sudah melibatkan kepolisian Amerika juga pastinya, karena Bang Jack sudah melaporkan bahwa dirinya terancam ya di kepolisian Amerika, dan itu sangat bagus sekali. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini aku baca komentar juga, anaknya Gatik si Esther itu kemana sih kak? Kok nggak pernah dilihatkan? Nah ini aku lihatkan waktu si Esther masih kecil ya teman-teman. Mungkin ini ketika si Esther disuntik imunisasi waktu kecil, atau aku nggak tahu ini disuntik apa. Yang jelas ketika disuntik, nah ini kelucuan dari baby Esther. Ketika disuntik dia nangis karena pahanya itu disuntik di kiri kanan. Nah jadinya dia nangis, dan video ini juga banyak disorot karena itu adalah memori Esther bersama si Gatik. Nah mungkin ini yang merekamnya adalah Tengmonida. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari si Ana. Dikabarkan bahwa Ana ini mengidap penyakit mungkin seperti depresi. Ana bilang seperti itu kepada media, dan kabar anak ini akan pindah warga negara, akan pindah tinggalnya ke luar negeri, mungkin ikut bersama kekasihnya. Dan di sini tidak tahu keluar negerinya kemana, atau ke Swiss, ke New Zealand, atau ke Amerika. Tapi di sini fotonya pemandangannya seperti ini, bahwa si anak ini dikabarkan akan segera pindah ke luar negeri. Tapi mari kita lihat saja ke depannya apakah benar-benar akan pindah. Karena itulah kabar yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan di media Thailand. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari Dr. Pontip. Nah teman-teman udah lumayan lama kan tidak mendengar kabar dari Dr. Pontip. Di sini pada acara televisi di Thailand, di sini Dr. Pontip diwawancara, dan Dr. Pontip bilang mengenai tanggapannya mengenai Bang Jack. Di sini Dr. Pontip bilang, kita tidak usah melihat masa lalu seseorang. Yang kita lihat adalah usaha orang tersebut dalam kebaikan ke sesama manusia. Jadi di sini teman-teman, aku ingin menjelaskan bahwa Bang Jack ini sebenarnya dulu itu pernah dideportase, pernah di blacklist oleh negara Thailand, gak boleh masuk selama 4 tahun. Dikarenakan di sini juga tidak jelas karena apa, mungkin karena bisnis ada masalah apa gitu ya di Thailand sehingga dia di blacklist. Bukan artinya Bang Jack ini sepenuhnya orang yang buruk, orang yang jelek. Akan tapi di sini menurut Dr. Pontip, janganlah lihat ke masa lalunya, tapi lihat apa yang dilakukannya di masa sekarang ini. Yang dimana itu artinya Dr. Pontip tidak menjudge
bahwa Bang Jack ini adalah orang yang jahat, orang yang jelek. Tapi Dr. Pontip melihat dari apa yang dilakukan Bang Jack untuk menegakkan keadilan untuk Teng Monida. Dan Dr. Pontip mengatakan pada hakikatnya semua orang ini ada sisi buruk dan sisi jahatnya gitu ya, sisi buruk dan juga sisi baiknya. Jadi kita ambil sisi baiknya. Jangan kita lihat sisi buruknya terus. Jadi di sini terlihat bahwa Dr. Pontip juga ikut mensupport segala upaya yang dilakukan Bang Jack untuk keadilan Teng Monida. Dan teman-teman bisa mendengarkan langsung ini yang dibicarakan oleh Dr. Pontip. Bang Jack nih. Ya walaupun teman-teman tidak mengerti ya bahasa Thailand, tapi kan tadi udah aku jelasin itu yang dikatakan oleh Dr. Pontip mengenai Bang Jack. อย่าไปเชื่อมันบางแจ็คแต่เรามองว่าไม่รู้เมื่อมันเข้ามาเราก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดโดยที่เราไม่ได้มีอคติ Ya seperti itulah penjelasan dari Dr. Pontip. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Dan ini ada video yang mengungkapkan bahwa isi data dari Teng Monida ini ada bukti-bukti dan di sini di capture. Ini capturannya berasal dari handphone Teng Monida yang sudah di capture oleh Bang Jack. Bang Jack sepertinya ingin memberikan clue atau kode-kode, semua ini akan terungkap. Dan di sini sepertinya Bang Jack sudah sangat mengetahui bukti-bukti tersebut dan teman-teman bisa lihat di sini di galeri foto-fotonya Teng Mo seperti ada kejanggalan. Banyak masyarakat Thailand yang menduga, oh ada bercak darah. Oh ada foto dari Teng Monida yang diduga foto itu adalah foto di hotel sesaat sebelum kejadian Teng Monida ini disiksa oleh para pelaku tersebut. Dan walaupun bagaimanapun ini hanyalah baru kisi-kisi dan clue saja yang diberikan Bang Jack ya, yang diupload melalui akun official Teng Monida di Facebook yaitu Happy Melon Official. Dan untuk kedepannya mari kita lihat saja seperti apa perkembangan kasus ini yang pastinya tambah seru, tambah dramatis karena kasus ini sudah benar-benar berada di ujung untuk mendapatkan kesimpulan dari kasus kematian Teng Monida ini. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku update pada video kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku ini, tolong di subscribe. Dan buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe dan di share video aku ini. Oke, dan aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.